kang suwe pala suwicine sapa bisa ngelakoni Insya Allah Gusti Pangeran ijabahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah namaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ibadallah ujikum nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika alla hudami rabbihim wa ulaika humul muflihun. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar waladzikrullahi akbar. Shadaqallah azim. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufik hidayah utamanya yang berupa Islam, yang berupa iman, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang diberikan kepada kita semua yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Satu di antaranya hari ini yang berupa nikmat yang berupa kesehatan, sehingga pulau panjenengan bisa rawuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini akan bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi panjenengan yang rawuh pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat salam kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh tauladan yang baik. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga nanti di yaumul kiamah, di yaumul hisab kita akan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pengantar saya antarkan dua tokoh Islam yang sangat berpengaruh sampai dengan sekarang. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kedua tokoh ini adalah satu perguruan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, marilah kajian ini kita lanjutkan. Sebagai pengantar yang pertama, tokoh yang saya sebutkan tadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini cara mendakwahkan Islam itu mempunyai cara yang sendiri. Artinya demikian, suatu saat santrinya bertanya, artinya bertanya kepada
sang yai, "Yi, kok tetap saja pelajarannya waktu itu surahnya Al-Ma'un." Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan balik bertanya kepada santrinya, "Apakah kamu sudah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Ma'un?" Jadi sekali lagi, apakah kamu sudah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Ma'un? Maka kata santrinya, "Belum, amalkan dulu, nanti kita lanjutkan." Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga merupakan seorang seniman. Beliaunya adalah ahli bermain biola. Biola itu adalah alat musik gesek yang seperti ukulele, seperti yang saya gunakan, tapi biasanya seperti dipikul demikian. Ternyata beliaunya adalah jagonya. Ketika sang santri mau masuk ke dalam rumahnya, maka Dahlan ini sedang memainkan biolanya, dan lagunya saat itu adalah Asmaran Dana. Dengan terpaksa, maka santrinya menahan sampai dengan selesai satu lagu. Kemudian setelah selesai, maka santrinya masuk dan bertanya kepada Dahlan, "Apa itu Islam?" Santrinya diantara demikian. Maka Dahlan menjawab, "Kamu dengar syair lagu yang saya sampaikan tadi?" Maka jawabnya santri adalah, "Dengar." "Bagaimana perasaanmu?" Maka santrinya menjawab, "Perasaan saya tentram, Ji. Perasaan saya damai, Ji. Itulah Islam." Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata Islam itu adalah penuh kedamaian. Kemudian seorang tokoh yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini lebih cenderung menulis buku. Jadi kedua tokoh Islam ini mempunyai karakter yang berbeda. Kemudian ada generasi berikutnya yang sekarang juga terkenal dengan Kiai Kanjengnya. Itulah yang diantaranya adalah Ainun Najib. Dia dalam mendakwahkan Islam itu selalu menggunakan alat musik yang alat musiknya yang grupnya itu terkenal dengan Kiai Kanjeng. Syair di depan adalah Tombo Ati. Tombo Ati itu adalah karya Ainun Najib. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dari syair tadi maka kita bisa menarik kesimpulan, karena nanti muaranya kita masih melanjutkan tentang makna sholat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, inti syair yang dialunkan oleh seniman dan juga seorang ulama waktu itu masih muda, Ainun Najib, adalah Tombo Ati. Tombo Ati iku limo perkarane, katanya demikian. Yang pertama, kaping siji dalam bahasa Jawa maca Quran sak maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Kaping papat weteng ira kudu luwe. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah sebagai pengantar kajian hari ini kita masih melanjutkan tentang sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Al-Baqarah 4. Artinya, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab sebelum engkau,
dan mereka yakin bahwa hari kiamat itu ada. Ulaika ala hudami rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka mereka mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kayaknya dari lagu Ainun Najib tadi adalah nyambung. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita masih melanjutkan kajian tentang sholat. Namun demikian, kecenderungan sholat ini saya ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam bukunya Ibnu Katsir itu menafsirkan tentang sholat diambil dari beberapa kajian, dari beberapa hadis-hadis. Sholat itu menurut Ibnu Katsir, yang pertama adalah sebagai pemisah dengan kekufuran. Yang kedua menurut Ibnu Katsir, amal yang paling utama. Yang ketiga adalah amalan yang paling disukai oleh Allah. Yang keempat adalah amalan wajib, masih menurut Ibnu Katsir. Yang kelima sebagai penggugur dosa. Yang keenam sebagai penembus dosa. Berikutnya adalah penghapus perbuatan yang buruk, cahaya di hari kiamat, dan wajib dikerjakan dalam kondisi apapun. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di depan disebutkan bahwa ulaika ala hudami rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang berkewajiban sholat, artinya orang-orang yang melaksanakan sholat, orang-orang yang percaya kepada isi Al-Quran, dan orang-orang yang percaya kepada hari akhir. Itulah diantaranya orang-orang yang beruntung. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, marilah kita kupas satu-satu dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Yang pertama, bahwa sholat itu adalah sebagai pemisah kekufuran. Artinya Rasulullah bersabda, yang memisahkan antara orang-orang laki dan kekufuran itu adalah sholat. Hadisnya Muslim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bahwa sholat bisa merupakan amalan yang paling utama. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang paling utama ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yang pertama adalah sholat tepat waktu, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga berjihad ke jalan Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, berikutnya adalah amalan yang paling disukai oleh Allah. Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan tentang sholat. Berikutnya, bahwa sholat merupakan amalan wajib dari Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz ini adalah sebagai utusan Rasulullah untuk berdagang, untuk syiar Islam, maka dipesan oleh Rasulullah ke negeri Syam, maka jangan tinggalkan sholat. Sholat yang disebut adalah sholat 5 waktu. Tunaikan zakat. Hadis ini adalah diambil dari Bukhari Muslim.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, berikutnya adalah sholat sebagai penggugur dosa. Dan bila ia berdiri sholat, lalu ia memuji Allah dengan khusyuk, maka ia akan terlepas dari dosa-dosa. Sebagai ia, maksudnya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini adalah hadis Bukhari Muslim. Ibu bapak pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa sholat menurut Ibnu Katsir adalah penebus dosa. Tidaklah seorang muslim ketika waktu sholat telah tiba, ia membungkus wudunya dan ia melaksanakan sholat dengan khusyuk, maka akan menebus dosa-dosa, dengan catatan bukan dosa yang sangat besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, nomornya 228. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, berikutnya sholat sebagai penghapus perbuatan yang buruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Itulah sumbernya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, barang siapa yang melakukan wudhu kemudian ia bangkit untuk melaksanakan berturut-turut sholat duhur, kemudian sholat asar, sholat maghrib, isya, dan subuh, maka katanya Ibnu Katsir, dia akan terhapus dari perbuatan yang buruk. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa sholat di hari kiamat sebagai cahaya. Barang siapa yang sholat, maka akan mempunyai cahaya di hari kiamat dan sebaliknya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir Ibnu Katsir menyampaikan di dalam tafsirnya bahwa sholat wajib dikerjakan dalam kondisi apapun. Artinya seseorang umat Islam, seandainya mereka tidak mampu untuk berdiri, maka lakukan dengan duduk. Kalau duduk tidak mampu, lakukan dengan berbaring. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah kajian tentang sholat yang saya ambil dari sumber tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menambah khasanah ilmu, khususnya bagi saya, umumnya barokah bagi panjenengan, jamaah yang hadir, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.